Baik, kita akan bacakan hadis yang ke-502. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis menceritakan tentang mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan satu mangkuk susu kepada penduduk Sufah. Itu jumlahnya mungkin 100 orang, tetapi tidak habis-habis ya. Dan ini juga menceritakan tentang kisah laparnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Baik, kita langsung bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, wallahi allazi la ilaha illahu. Kita bacakan langsung terjemahannya saja ya, soalnya ini hadis sangat panjang sekali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, saya sering menegakkan rongga perutku ke tanah dan sering mengikatkan batu di perutku karena lapar. Jadi saking laparnya beliau menempelkan perut ke tanah, tetapi tidak hilang laparnya. Akhirnya diambil batu kemudian ditempelkan di perut ya, itu saking laparnya. Kalau di zaman kita mungkin tidak ada seperti itu. Sekarang bisa ngutang dulu ke warung atau pinjam dulu kalau tidak ada makanan. Di zaman dahulu susah luar biasa ya. Nah, kata Abu Hurairah, saking laparnya aku sampai mengikatkan batu ke perutku karena saking laparnya. Maka pada suatu hari saya duduk di jalan yang biasa dilewati orang-orang. Jadi tujuan beliau duduk di jalan, siapa tahu saja ada yang mengajak makan ya. Dan di dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah itu sudah berusaha datang ke rumahnya Abu Bakar, kemudian beliau bertanya tentang ayat Al-Quran, dan Abu Bakar menjelaskan tentang maksud daripada ayat tersebut. Nah, tetapi yang diinginkan oleh Abu Hurairah, dia itu ingin ditanya, wahai Abu Hurairah, sudah makan apa belum? Tetapi sampai Abu Bakar As-Siddiq selesai menjelaskan ayat yang beliau tanyakan, kata Abu Bakar, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kata Abu Hurairah, sudah wahai Abu Bakar. Nah, akhirnya Abu Hurairah juga di dalam riwayat yang lain mendatangi Umar. Kemudian dia bertanya tentang satu hadis. Tapi tujuan Abu Hurairah, dia ingin ditanya apakah dia sudah makan apa belum. Jadi intinya dia ingin ada yang mengajak makan ya, saking laparnya pada waktu itu. Tetapi tidak ada yang mengajak makan ya, hingga disebutkan pada suatu hari Abu Hurairah duduk di jalan yang biasa dilewati orang-orang ya. Kemudian Nabi SAW lewat dan tersenyum ketika melihat saya, dan beliau tahu apa yang menimpa pada diri saya. Jadi kalau Abu Bakar tadi tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah, kemudian Umar bin Khattab juga tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat, beliau tersenyum Rasulullah. Dan kata Abu Hurairah, Rasulullah itu mengetahui apa yang saya inginkan. Jadi Abu Hurairah sedang lapar, Rasul mengetahui keadaan Abu Hurairah ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Khir, mari ikut aku, kata Rasul. Maka saya pun mengikuti beliau. Beliau masuk ke dalam rumah dan saya pun minta izin untuk masuk. Maka beliau mengizinkan ya. Nah, ini juga adab ya. Jadi ketika seorang mengajak jalan, kemudian orang tersebut masuk, maka kita itu jangan ikut masuk dulu. Kita harus minta izin. Wahai fulan, apakah saya boleh masuk? Ketika diizinkan oleh orang tersebut, maka kita ikut masuk ya. Baik, kemudian setelah Rasul mengizinkan masuk, nah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk, di situ ada semangkuk susu. Ada semangkuk susu. Jadi kalau bahasa kita lagi benar-benar lapar melihat susu ya. Jadi nah ya, siapa tahu saja Rasulullah ngasih buat saya ya. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya, dari mana asal susu ini? Maka istrinya menjawab, dari si fulan atau dari si fulanah yang menghadiahkan susu ini buat engkau wahai Rasul. Maka beliau bersabda, Rasul bersabda, wahai Abu Hir. Saya menjawab, ada apa wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, temuilah para ahli suffah
dan ajaklah mereka kemari. Jadi para ahli sufa itu orang-orang yang berdiam di belakang masjid, ya, mereka adalah orang-orang Islam yang mungkin jumlahnya antara 100 orang atau kurang atau lebih, ya. Mereka tidak mempunyai sanak saudara, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kerabat, tidak mempunyai keluarga, sebagaimana yang disebutkan Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hurairah berkata, ahli sufah itu adalah tamu-tamu Islam yang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai harta, dan tidak mempunyai saudara. Apabila beliau mendapati sedekah, jadi kata Abu Hurairah nih, apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sedekah, maka beliau mengirimkannya untuk mereka dan beliau tidak mengambil sedikit pun. Dan jika beliau Rasulullah mendapatkan hadiah, maka beliau mengirimkannya kepada penduduk supah untuk mereka dan Rasul pun ikut memakannya. Jadi beda kalau Rasul diberikan hadiah oleh seseorang, maka beliau kasih kepada ahli supah dan beliau ikut memakannya. Tetapi kalau yang diberikan itu sedekah, maka Rasul tidak makan sedikit pun makanan tersebut, beliau kasihkan semuanya kepada penduduk supah, kepada ahli supah, ya. Nah, hal itu yang menyebabkan saya tidak enak hati. Dalam hati saya berkata, kata Abu Hurairah, ya. Jadi Abu Hurairah berkata di dalam hati, kata Abu Hurairah, mengapa susu itu diberikan kepada ahli supah? Saya lebih pantas meminum susu itu agar kekuatan saya pulih kembali. Apabila mereka datang, yakni penduduk supah, beliau pasti menyuruh saya untuk memberikan susu itu kepada mereka dan kemungkinan saya tidak akan mendapatkan bagian dari susu itu, kata Abu Hurairah, ya. Namun taat kepada Allah dan Rasulnya wajib didahulukan. Oleh karena itu saya berangkat memanggil mereka. Kemudian mereka datang dan meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di rumah Rasul, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan, ya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Hir. Saya menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, Rasul. Kata Rasul, ambillah mangkuk susu itu dan berikan kepada mereka. Jadi dalam keadaan lapar, melihat susu itu disuruh diberikan kepada penduduk supah, ya. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana perasaan Abu Hurairah pada waktu itu, ya. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ambillah mangkuk susu itu dan berikan kepada mereka. Maka saya mengambil mangkuk itu dan memberikan kepada orang pertama. Maka ia minum sampai mereka segar. Jadi diambil susunya, diberikan kepada orang pertama, ya. Kemudian oleh orang pertama diberikan lagi mangkuknya, ya, kepada Abu Hurairah. Mangkuk itu kemudian diberikan lagi kepada yang lainnya sampai orang yang lain itu merasa segar, ya. Sampai terus begitu. Itu kan banyak sekali penduduk supah. Nah, kemudian susu itu diambil dari mereka, diambil oleh Abu Hurairah. Yang anehnya, kata Abu Hurairah, susu itu sudah diberikan kepada orang yang sangat banyak tetapi tidak habis-habis. Padahal waktu itu susunya cuma satu mangkuk, ya. Satu mangkuk bayangkan diberikan kepada mungkin 100 orang atau lebih, itu tidak habis-habis. Nah, tinggallah yang terakhir, beliau ingin memberikan mangkuk itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mangkuk itu diambil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipegang mangkuk itu dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memandang saya, kata Abu Hurairah, sambil tersenyum. Lantas beliau bersabda, wahai Abu Hir. Saya menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau bersabda, sekarang tinggal aku dan kamu yang belum minum. Iya ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, benar sekali. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah dan minumlah. Maka saya pun duduk dan minum. Beliau bersabda lagi, minum lagi. Maka sampai berkali-kali Rasul mengucapkan seperti itu. Kemudian saya berkata, kata Abu Hurairah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, perut saya tidak muat lagi. Jadi sudah tidak ada tempat lagi buat menampung air susu tersebut, ya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah mangkuk itu kepadaku. Maka saya pun memberikan mangkuk itu kepada beliau. Kemudian beliau memuji Allah dan membaca basmalah lalu meminum sisanya, ya.
Nah mungkin ini hadis yang ke-502 mengenai kisah kelaparnya Abu Hurairah dan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam.